Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi @pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Julia di Jakarta. Pak Agus, saya bingung dengan ekualisasi harga pokok penjualan pada SPT PPh Badan dengan SPT masa PPN. Soalnya perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan manufaktur, jadi di akhir periode pasti ada sisa stok bahan baku dan barang jadi. Apabila seandainya dari pihak kantor pajak menanyakan mengenai pembuatan ekualisasi harga pokok penjualan pada SPT PPh Badan dengan SPT masa PPN, maksudnya ini bagaimana ya Pak? Baik, Ibu Julia, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi kalau kita lihat secara terminologi ya, ekualisasi itu berasal dari kata namanya equal. Ekualisasi itu adalah suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak ya dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Nah, jadi ekualisasi ini ya itu merupakan salah satu kunci ya dalam melakukan namanya rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan di SPT tahunan PPh Badan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk dilakukan ekualisasi pajak ini itu adalah agar terhindar dari koreksi pajak. Nah, selain itu juga untuk apa? Untuk persiapan wajib pajak apabila kalau dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Jadi dari sudut wajib pajak, ekualisasi ini itu merupakan suatu bentuk tindakan preventif ya untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Ya, karena apa? Karena ekualisasi ini itu juga menjadi penunjuk bahwa kewajiban pajak ya dari penyampaian pelaporan SPT masa PPN ya atau SPT masa PPh pasal 23 dan juga SPT masa PPh pasal 21 dengan SPT tahunan PPh Badan ya induknya ini itu telah dilakukan dengan benar. Ekualisasi ya yang dilakukan oleh wajib pajak ya itu bisa digunakan untuk melacak ya dan memastikan apakah seluruh omsetnya itu sudah dipungut PPN atau belum. Nah, dan juga kalau ada transaksi pembelian ya, Kalau pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah dipungut PPN oleh lawan transaksi, itu juga kita cek ya, apakah di data pembelian di SPT tahunan PPh versus SPT PPN-nya. Dan juga kita juga bisa cek apakah seluruh transaksi yang menjadi objek PPh pasal 23 itu telah dipotong belum pajaknya. Dan juga untuk biaya gaji misalkan, biaya gaji atau biaya upah ya, apakah sudah sama dengan jumlah biaya gaji di laporan laba rugi. Jadi dalam hal ini untuk pelaporan di SPT masa PPh pasal 21 ya, seperti gaji, upah ya, kita cocokkan lagi dengan biaya gaji di laporan laba rugi. Saya bisa jelaskan pada umumnya ya, ekualisasi pajak itu biasanya ada terbagi menjadi 3. Jadi pertama, ekualisasi penghasilan dengan SPT PPN ya, PPN keluaran. Yang kedua, ekualisasi pembelian dan biaya dengan dasar pengenaan pajak di PPN masukan. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat ekualisasi biaya ya dengan objek PPh yang dipungut. Jadi dengan adanya ekualisasi PPN ya, jadi tujuannya untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang tidak benar. Jadi kalau terjadi pemeriksaan pajak, pemeriksa akan menemukan misalkan ada selisih, misalkan pada saat pelaporan di SPT tahunan PPh Badan. Jadi wajib pajak bisa mengantisipasi dengan bukti-bukti ya pastinya, dengan bukti-bukti ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar terhindar dari sanksi denda. Jadi sederhananya ekualisasi penghasilan ya dengan objek PPN ya. Jadi didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan yang ada di formulir di SPT tahunan PPh Badan ya dengan jumlah 1 tahun objek PPN di dalam SPT masa PPN. Jadi dalam hal ini jumlah SPT masa PPN dari periode Januari dengan Desember kita sandingkan dengan SPT tahunan PPh Badan. Juga berlaku sama untuk ekualisasi pembelian dengan objek PPN. Nah, jadi kita bandingkan total jumlah pembeliannya ya, jumlah pembelian di dalam SPT tahunan PPh Badan dengan jumlah 1 tahun ya, periode Januari sampai dengan Desember objek PPN masukan di dalam SPT masa PPN. Nah, memang di dalam perhitungan harga pokok penjualan ya, itu kan memang ada komponennya ya. Jadi ada namanya komponen saldo awal
persediaan barang, ya, ditambah pembelian dan dikurangi saldo akhir persediaan akhir. Nah, jadi yang menjadi ekualisasi itu adalah perbandingan dengan antara PPN masukan, ya, dengan pembelian, ya. Jadi dalam hal ini PPN masukan yang dipungut oleh lawan transaksi ini adalah total pembelian, ya. Kan harga pokok penjualan. Karena apa? Harga pokok penjualan kan ada saldo awal dan ada saldo akhir. Untuk perusahaan manufaktur, ya, yang dicatatkan adalah pembelian bahan baku maupun pembelian bahan penolong atau bahan pembantu. Ya, di sini dibandingkan juga dengan faktur pajak pembeliannya yang telah dipungut PPN oleh lawan transaksi sebagai PPN masukan yang memang telah dilaporkan di SPT masa PPN. Karena di sini komponen harga pokok penjualan, ya, untuk perusahaan manufaktur kan membuat saldo persediaan awal. Jadi persediaan awal ini juga ada persediaan barang bahan baku, ya, atau juga persediaan barang jadi. Nah, dan juga ada namanya komponen saldo persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini juga ada persediaan akhir bahan baku, juga ada persediaan akhir barang jadi. Nah, ini perlu dipisah, ya. Jadi artinya yang kita sandingkan, yang kita ekualisasi adalah pembeliannya dengan SPT PPN masukan yang dilaporkan pada periode bulan Januari dengan Desember. Demikian penjelasan dari saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.